Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Berikut adalah tugas organisasi manajemen industri. Saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Nah, di sini ada nama-nama dari kelompok saya. Bisa dilihat, ada 4 anak. Jadi, langsung saja ke materi, biar nggak lama-lama. Organisasi manajemen industri adalah prinsip-prinsip manajerial untuk mengelola dan mengoptimalkan operasi dalam sektor industri. Manajemen industri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh suatu industri untuk mengembangkan industri dengan menggunakan prinsip planning sampai dengan controlling. Pemenuhan fungsi manajerial untuk bisa memperoleh tujuan usaha sehingga tingkatan manajemen yang didukung keterampilan yang dibutuhkan akan menggerakkan sumber daya manusia hingga pasar yang ada. Nah, entitas dalam organisasi adalah unit atau bagian yang memiliki identitas, tujuan, dan fungsi spesifik. Ini bisa berupa departemen, divisi, tim, proyek, atau bahkan individu. Fungsi dari beberapa hal yang dapat disebut dengan entitas di organisasi adalah departemen, unit fungsional dengan tanggung jawab spesifik, misalnya pemasaran dan keuangan. Kemudian ada divisi, unit bisnis yang lebih besar dan mandiri. Kemudian ada tim, yaitu kelompok individu dengan tujuan khusus, misal tim untuk suatu proyek. Kemudian ada proyek usaha sementara dengan tujuan spesifik. Kemudian yang terakhir ada individu. Dalam beberapa kasus, individu bisa dianggap sebagai entitas. Fungsi dan peranan manajemen organisasi. Yang pertama, perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai visi perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan menetapkan struktur kerja yang jelas. Yang ketiga, ada pengarahan, yaitu memimpin dan memotivasi karyawan agar bekerja sesuai target. Yang keempat, ada pengendalian, yaitu memantau hasil kerja dan melakukan koreksi jika terjadi penyimpangan. Yang kelima, pengambilan keputusan, yaitu menentukan kebijakan yang tepat untuk kelangsungan dan perkembangan perusahaan. Yang keenam, ada pengembangan SDM, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan evaluasi. Yang ketujuh, ada inovasi, yaitu mendorong perbaikan dan pengembangan produk serta proses kerja agar tetap kompetitif. Selanjutnya, ada perbedaan organisasi klasik, neoklasik, dan modern. Yang pertama, ada organisasi klasik, yaitu organisasi menurut teori klasik, yaitu struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, dan kegiatan komunikasi, dan faktor-faktor yang lain yang melibatkan orang-orang yang bekerja sama. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli, termasuk Harry Fayol, yang menjelaskan tentang konsep dan pemahaman teori tentang organisasi kuno yang menitik beratkan pada tugas-tugas khusus di setiap anggota. Contohnya di PT Kereta Api Indonesia Persero, yaitu memiliki struktur hierarki yang kuat dan pembagian tugas-tugas yang jelas di berbagai tingkatan. Setiap divisi memiliki fungsi spesifik. Organisasi ini beroperasi dengan birokrasi yang ketat, aturan dan prosedur yang terstandarisasi, serta pembagian kerja yang jelas. Keputusan biasanya dibuat oleh dari atas ke bawah atau top and down, dan ada fokus besar pada efisiensi dan disiplin operasional. Selanjutnya, organisasi neoklasik, yaitu berorientasi pada manusia dan hubungan sosial di dalam organisasi. Organisasi dianggap sebagai sebuah sistem yang mempertimbangkan kenyamanan dan kepuasan anggota. Teori neoklasik menekankan pentingnya iklim kerja yang menyenangkan dan memungkinkan anggota organisasi untuk bekerja dengan nyaman dan efektif. Teori neoklasik sering disebut dengan teori hubungan manusiawi karena fokusnya pada sisi sosial psikologis anggota organisasi. Contohnya di Tokopedia, menerapkan pendekatan manajemen yang mendukung fleksibilitas kerja dan keterbukaan komunikasi. Organisasi ini mendorong suasana kerja yang lebih inklusif, di mana setiap karyawan bisa menyuarakan ide mereka dan terlibat dalam inovasi perusahaan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada organisasi modern. Teori modern juga dikenal sebagai teori analisis sistem atau teori terbuka, memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Organisasi dianggap sebagai sebuah sistem yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya. Teori modern lebih dinamis, kompleks, multilevel, dan multidimensi. Organisasi modern mempertimbangkan banyak variabel dan beradaptasi dengan kondisi luar yang berubah-ubah. Teori modern menekankan pentingnya organisasi untuk disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar agar dapat hidup dan berkembang secara efektif. Contohnya ada Traveloka. Traveloka menerapkan struktur organisasi berbasis teknologi yang mengedepankan kolaborasi lintas tim dan fleksibilitas kerja. Penggunaan teknologi dan analisis data menjadi dasar utama menghadapi tantangan dan membuat keputusan bisnis. Mereka memanfaatkan big data, AI, dan otomasi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, salah satu contoh ada warung abnormal. Deskripsi singkat dari warung abnormal itu awal mulanya didirikan pada tahun 2014 oleh PT Cita Rasa Prima Indonesia Percaya dengan tujuan menghadirkan konsep kafe modern yang menawarkan menu sederhana, seperti mie instan dan kopi, dalam suasana yang kekinian. Terinspirasi dari warung kopi tradisional, warung abnormal mengkombinasikan elemen-elemen kearifan lokal dengan gaya kafe yang lebih urban dan modern, sehingga menjadi tempat yang cocok untuk bersosialisasi, bekerja, atau hanya sekedar nongkrong. Dengan desain interior yang menarik, fasilitas wifi gratis, serta harga yang terjangkau. Abnormal cepat menarik perhatian kalangan muda dan pekerja. Kafe ini berkembang pesat, membuka cabang di berbagai kota besar di Indonesia, dan menjadi salah satu kafe kekinian yang populer di tengah masyarakat urban. Selanjutnya, introduction untuk warung abnormal. Warung abnormal sendiri didirikan oleh Citra Rasa Prima Group atau CRP Group sejak Juni 2014. Restoran utamanya didirikan di Jalan PH Haji Mustafa nomor 73 Bandung, namun sudah berdiri banyak cabang, di antaranya Istana Plaza, Serang Banten, Cihampelas 1, Cihampelas 2, Antapani, Cimindi, Cimahi, Buah Batu, Tasikmalaya, dan lain-lain. Warung abnormal sejak awal berdiri menawarkan konsep produk yang unik, yaitu menawarkan berbagai kreasi dari mie instan, sehingga warung abnormal diberi predikat sebagai pelopor mie kekinian. Adapun produk-produk lainnya berupa susu, roti, kopi, dessert, dan kreasi nasi. Produk-produk yang ditawarkan oleh warung abnormal pun memiliki harga yang terjangkau, yaitu dari Rp5.000 hingga Rp40.000. Awalnya membentuk warung abnormal berawal dari kebutuhan anak muda, terutama mahasiswa yang membutuhkan tempat nongkrong yang murah, menyenangkan, namun bisa tetap eksis dengan tempat yang instagramable dan juga memenuhi kebutuhan mendasar anak muda zaman sekarang, yaitu wifi dan colokan listrik. Bermula dari situlah sejak Juni 2014 warung abnormal berjalan. Dan yang ini growth. Warung abnormal dalam menjalankan bisnisnya, Sarita dan rekan-rekannya sangatlah terbuka dengan pujian dan juga kritikan. Karena sangatlah terbuka dengan pujian dan juga kritikan, menurutnya kedua hal itu merupakan bentuk apresiasi pelanggan terhadap mereka. Rasa kasih sayang tersebutlah menjadi landasan mereka untuk bisa bertahan dan memperbaiki diri. Pengembangan menu dan suasana. Warung abnormal memperkenalkan berbagai menu yang berbeda dari kafe pada umumnya, termasuk kopi dan varian rasa unik dan makanan yang kreatif. Suasana kafe yang nyaman dan trendy juga berkontribusi pada popularitasnya. Dan yang ini maturity. Warung abnormal mengalami pertumbuhan pesat berkat konsep yang inovatif dan strategis pemasaran yang efektif, termasuk penggunaan media sosial untuk menarik pelanggan. Keberhasilan ini memicu ekspansi ke beberapa lokasi lainnya di Bandung dan kota-kota lain di Indonesia.
Warung abnormal memiliki inovasi dan kreativitas yang besar pada produknya. Adapun inovasi tersebut mencakup kreasi dari mie instan yang mengedepankan selera anak muda dan tren makanan yang sedang berkembang pada saat itu. Contohnya tren masakan pedas dengan level bertingkat. Adapun inovasi dan kreativitas lainnya adalah mengintegrasikan permainan-permainan interaktif seperti kartu Uno dan lain-lain pada pelayanannya. Ditambah juga oleh adanya Wi-Fi, sehingga anak muda yang perlu jaringan internet akan datang dan singgah dalam waktu yang lama. Dan yang ini Dexland. Warung abnormal seperti bisnis lainnya menghadapi tantangan dalam kinerja dan pertumbuhan. Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan meliputi daya saing, inovasi yang cepat, manajemen dan operasi yang efektif, pengendalian kualitas, cara operasi, dan prevensi pelanggan. Perubahan perilaku dan prevensi konsumen juga dapat berdampak pada kesuksesan bisnis. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada industri restoran dan kopi, termasuk perubahan operasional, prevensi konsumen, dan pertumbuhan. Lokasi dan perluasan yang strategis juga dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis. Keberhasilan kafe abnormal bergantung pada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan dan potensi pertumbuhan. Perubahan kinerja, masalah manajemen, stabilitas keuangan, dan prevensi konsumen. Faktor eksternal seperti pandemi dapat menjadi tantangan utama yang dihadapi bisnis. Untuk informasi yang lebih spesifik tentang pertumbuhannya perusahaan, penting untuk menganalisis faktor-faktor tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.